Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi dimanapun saudara berada. Baik, pada pertemuan kali hari ini kita akan melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yakni pada subjek permintaan dan penawaran. Sebenarnya dalam ilmu ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan, tentunya setiap transaksi yang akan menemukan istilah permintaan dan penawaran. Biasa disebut dengan demand maupun supply. Demand adalah permintaan, supply adalah penawaran. Di mana harga atas kuantitas suatu barang atau jasa akan saling mempengaruhi. Jadi dalam pelaksanaannya, kedua tersebut saling bertemu dan berbentuk satu titik. Dan satu titik ini disebut nantinya kurva. Ada kurva permintaan dan ada kurva penawaran. Dan juga ada kurva keseimbangan. Kalau kurva keseimbangan ini adalah kurva titik tengah antara permintaan dan penawaran yang akan kita jelaskan pada pertemuan kesempatan kali hari ini. Baik, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai permintaan. Permintaan adalah suatu jumlah barang yang diminta oleh seorang konsumen dengan membeli atau menukar dari ketentuan alat tukar yang telah ditentukan. Itu adalah permintaan. Permintaan adalah suatu permintaan barang dan jasa antara konsumen terhadap produsen. Kita lanjut dalam permintaan atau demand. Di sini adalah kuantitas barang yang diminta. Seperti apa kuantitas barang yang diminta? Kuantitas barang yang diminta ini adalah sejumlah barang di mana pembeli mau dan mampu untuk membelinya. Itu adalah kuantitas barang yang diminta atau quantity of demand. Itu demand itu adalah permintaan. Yang kedua adalah ada namanya hukum permintaan yang berbunyi. Ini mungkin tidak asing ya bagi rekan-rekan mahasiswa yang waktu SMA juga pernah belajar, terutama jurusan IPS, yakni tentang hukum permintaan. Hukum permintaan itu menyatakan kuantitas barang yang diminta turun saat harga barang tersebut naik. Bisa diambil kesimpulan, apabila harga barang mengalami kenaikan, maka kuantitas barang atau jumlah barang diminta akan turun. Saya ulangi lagi, dari hukum permintaan ini adalah apabila harga mengalami kenaikan, maka permintaan suatu barang atau jumlah suatu barang yang diminta akan mengalami penurunan. Itu adalah hukum permintaan. Jadi hukum permintaan ini menyatakan bahwa kuantitas barang yang diminta turun saat harga atau barang mengalami kenaikan. Itu adalah hukum dari permintaan. Kita lanjut ke Diamond Schedule. Diamond Schedule ini adalah sebuah tabel yang menunjukkan bahwa hubungan antara harga suatu barang dengan kuantitas barang yang diminta. Jadi Diamond Schedule ini dalam bentuk tabel nantinya, di mana di tabel tersebut memperlihatkan bahwa jumlah barang yang diminta dengan harga yang ditawarkan atau dengan jumlah barang yang diminta dengan harga yang ditawarkan. Itu adalah demand schedule. Seperti inilah demand schedule. Ini yang dimaksud dengan demand schedule. Ini adalah harga yang ditawarkan dan ini barang yang diminta. Di sini nampak kita lihat bahwa terjadinya hukum permintaan. Apabila harga terjadi kepada titik nol, maka jumlah diminta akan lebih banyak dibandingkan dengan harga yang tinggi. Contohnya ini, pada harga es krim itu dengan harga 0 US dollar, maka permintaan adalah 12 unit. Apabila harga mengalami kenaikan sebesar 0,50, maka permintaan suatu barang atau permintaan es krim mengalami penurunan menjadi 10. Dan harga mengalami kenaikan lagi menjadi 1, maka permintaan juga mengalami penurunan. Hal ini yang disebut dengan hukum permintaan. Yang hukum permintaan tadi adalah apabila harga mengalami kenaikan, maka permintaan suatu barang atau jasa mengalami penurunan. Di kasus ini adalah kasus penjualan es krim. Dan pada tahun pertama sampai tahun terakhir itu mengalami kenaikan dan jumlah barang yang diminta juga mengalami penurunan.
Sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita lanjut ke kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat harga dengan berbagai jumlah barang yang diminta. Jadi, kurva permintaan ini akan menggambarkan bagaimana pergerakan permintaan suatu barang dengan harga yang ditawarkan. Jadi, kurva yang permintaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara berbagai tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Boleh kita lihat dalam kurva permintaannya berdasarkan demand schedule. Ini adalah satu contoh dari kurva permintaan. Ini adalah demand schedule kita tadi, itu dengan permintaan es krim. Kita lihat pada yang pertama itu permintaan dengan harga 0, itu adalah 12. Kita lihat dulu dari harga 3 US dollar, maka permintaan akan mengalami penurunan. Di sini kita lihat. Di sini kita lihat apabila dengan harga 0 rupiah, maka permintaan akan mengalami meningkat. Itu sebesar 12 orang atau 12 unit, maaf, 12 unit. Dan apabila harga mengalami kenaikan 0,50, maka permintaan atas es krim tersebut mengalami penurunan sebesar 10 unit. Dan meningkat lagi, dan dengan harga 1 US dollar, maka permintaan juga akan mengalami penurunan 8. Dengan harga 150, maka permintaan turun menjadi 6. Dengan harga 2 US dollar, permintaan juga mengalami penurunan menjadi 4. Dengan harga 2,50, permintaan juga mengalami penurunan menjadi 2. Dengan harga 3 US dollar, permintaan tidak ada, atau tidak ada permintaan terhadap es krim tersebut. Ini adalah gambaran dari kurva permintaan. Itu menggambarkan antara hubungan tingkat harga dengan jumlah yang diminta berdasarkan demand schedule. Jadi kurva ini adalah menggambarkan tingkat harga, ini adalah tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Ini tingkat harga, ini jumlah barang yang diminta. Di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan dengan perubahan kuantitas barang yang diminta. Misalkan pertama itu harga pokok per paknya itu adalah 2 US dollar. Dan ketika harga tersebut mengalami kenaikan, maka akan mengurangi permintaan menjadi 12. Jika misalkan pajak akan menaikkan harga pokok, akibatnya terjadi pergerakan sebanyak kurva permintaan. Jadi dengan adanya pajak, maka menaiknya harga pokok sehingga menaikkan harga jual yang awalnya dijual 2 US dollar dan menjadi 4 US dollar. Maka permintaan yang awalnya 20 menjadi 12 dikarenakan harga mengalami kenaikan atas pajak. Itu adalah perubahan kuantitas yang diminta dipengaruhi oleh pajak. Pajak ini akan mempengaruhi harga barang pokok dan juga akan mempengaruhi jumlah harga jual karena harga pokoknya naik. Maka otomatis dengan harganya mengalami kenaikan dan permintaan juga akan mengalami penurunan karena harga semakin tinggi. Baik, kita lanjutkan. Perubahan kuantitas barang yang diminta versus perubahan yang diminta. Di sini kita lihat. Perubahan permintaan. Yang pertama adalah pergeseran pada kurva permintaan bisa ke kanan atau ke kiri. Kalau dia ke kanan berarti permintaan semakin tinggi. Kalau dia ke kiri itu semakin mengalami penurunan. Seperti contoh tadi, dia permintaan semakin turun maka pergeserannya ke kiri. Kalau permintaannya semakin naik maka pergeserannya ke kanan. Itu disebabkan karena perubahan faktor lain daripada harga. Apa saja faktor lain daripada harga tersebut? Ini adalah contohnya. Pertama, harga pasar yang tadi, penjelasan tadi. Apabila harga naik, maka permintaan akan juga mengalami penurunan. Dan sebaliknya, apabila harga mengalami penurunan, maka permintaan juga akan semakin tinggi. Yang kedua adalah pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen juga akan mempengaruhi
suatu permintaan. Semakin tinggi pendapatan konsumen tersebut, maka permintaan juga akan semakin tinggi atau semakin meningkat. Itu adalah faktor pengaruh yang kedua. Yang ketiga adalah harga barang lain. Harga barang lain ini juga mempengaruhi permintaan konsumen. Kenapa demikian? Dikarenakan misalkan contohnya ini deh, harga tudung saji dengan dibuat dengan rotan dengan tudung saji yang dibuat dengan plastik. Maka dengan adanya tudung saji dengan rotan dengan harga yang mahal dibandingkan dengan tudung saji dengan bahan plastik dengan harga yang murah, maka akan mempengaruhi permintaan tudung saji yang terbuat dari rotan karena orang lebih memilih tudung saji yang terbuat dari plastik. Itu adalah harga barang lain. Harga barang lain dengan manfaat yang sama tetapi bahan bakunya berbeda. Orang lebih memilih harga murah dibandingkan dengan harga yang mahal. Jadi harga tudung saji dengan rotan tadi yang mahal mengalami permintaan semakin turun dan dengan harga tudung saji yang murah akan mengalami permintaan semakin meningkat. Yang kedua adalah selera. Selera juga akan mempengaruhi sebuah permintaan. Seperti kita membeli suatu barang itu berdasarkan selera. Yang ketiga adalah harapan. Harapan di sini adalah kenapa harapan termasuk dengan faktor yang mempengaruhi permintaan karena kita membeli suatu barang dengan tujuan untuk apa, dengan fungsinya untuk apa. Itu yang dimaksud dengan harapan yang akan mempengaruhi sebuah permintaan. Oke, kita lanjut dengan penawaran. Penawaran adalah penawaran merupakan sejumlah barang yang dimana penjual mau dan mampu untuk menjualnya. Yang tadi permintaan itu berkaitan dengan konsumen, yang penawaran atau supply ini berkaitan dengan produsen atau si penjual. Jadi penawaran barang merupakan sejumlah barang di mana penjual mau dan mampu untuk menjualnya. Bagaimana dengan hukum penawaran? Hukum penawaran ini menyatakan bahwa kuantitas barang yang ditawarkan akan naik saat harga tersebut naik. Gimana maksud dari hukum penawaran ini? Maksud dari hukum penawaran ini adalah ketika harga melambung naik atau harga mengalami peningkatan, maka si penjual atau si produsen akan menjual barangnya tersebut semakin banyak. Kenapa demikian? Karena harganya tinggi, jadi kuantitas barang yang akan ditawarkan semakin tinggi juga, supaya produsen tersebut mendapat untung atau keuntungan yang besar. Jadi kita contohnya di sini, ketika harga minyak naik, maka si produsen akan berbondong-bondong untuk menjual minyaknya, dikarenakan di sana ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi itulah hukum penawaran. Ketika harga mengalami kenaikan, maka si produsen akan memperbanyak kuantitas barang yang akan dijualnya supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Itu yang dimaksud dengan hukum penawaran. Selanjutnya adalah supply schedule. Supply schedule sama hal dengan supply demand atau supply permintaan, sama dengan dengan demand schedule atau tabel permintaan. Kalau supply schedule adalah penawaran, tabel penawaran. Jadi supply schedule ini merupakan tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan kuantitas barang yang ditawarkan, seperti dengan permintaan tadi berupa tabel yang akan menggambarkan jumlah harga yang ditawarkan dengan barang yang akan kita tawarkan. Ini kebalikan dari permintaan tadi. Bisa kita lihat di sini dengan kita nampak hubungan dari permintaan dari penawaran dari barang tersebut. Kita lihat dari hukum tadi, apabila harga semakin tinggi maka barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan. Contohnya sini es krim. Apabila dengan harga Rp0, maka barang yang kita tawarkan tidak ada karena tidak ada keuntungan di dalamnya. Dan apabila dengan harga dengan $3, maka barang yang kita tawarkan juga akan mengalami peningkatan sebesar 5 unit. Bisa kita lihat dari sini, peningkatan-peningkatan. Semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka semakin tinggi pula atau semakin besar pula barang yang akan kita tawarkan. Semakin tinggi harga es krim, contohnya di sini,
maka semakin tinggi juga jumlah es krim yang kita produksi. Itu salah satu contohnya. Saya ulangi lagi, semakin tinggi jumlah harga yang ditawarkan, maka semakin tinggi juga jumlah produksi es krim yang akan kita keluarkan. Kita lihat dari bagaimana dengan kurvanya. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat harga dengan berbagai jumlah barang yang ditawarkan. Jadi sama hal dengan permintaan tadi, itu menggambarkan antara jumlah tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kita lihat dari sini. Oke, kita lihat ya. Di sini kita lihat. Pergerakan kurva ini kita lihat apabila harganya adalah 1 US dollar atau 0,50 US dollar, maka jumlah yang kita tawarkan tidak ada atau tidak ada produksi barang dan jasa. Sedangkan dengan harga 1 US dollar, maka jumlah barang yang kita tawarkan 1. Dan semakin tinggi, contohnya adalah 3 US dollar. Semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka jumlah barang yang dan jasa yang kita tawarkan atau kita produksi semakin tinggi pula, karena dengan harapan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ini adalah perbedaan antara permintaan dan penawaran. Permintaan yang tadi, apabila harga naik, maka permintaan turun. Sebaliknya, apabila harga turun, maka permintaan naik. Sedangkan penawaran, apabila harga naik, maka barang yang ditawarkan juga naik. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami penurunan. Itu adalah hukum permintaan dan hukum penawaran. Di sini bisa dipahami ya. Dan hukum penawaran ini adalah terdapat hubungan positif antara harga dengan barang yang ditawarkan. Dan kuantitas yang ditawarkan jumlah barang di mana penjual mau dan mampu untuk menjualnya. Seperti pengertian dari penawaran sebelumnya. Di sini kita lihat perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Ini kenaikan harga es krim akibat pergerakan sepanjang kurva penawaran. Di sini kita lihat seperti tadi ya, apabila kenaikan disebabkan nilai pajaknya semakin tinggi, maka yang permintaan tadi adalah contohnya pajak. Sekarang kita contoh juga pajak. Apabila jumlah harga yang ditawarkan, maka jumlah penawaran juga mengalami peningkatan. Contohnya ini 1 US dollar itu jumlah penawaran menjadi 1 karena pajak. Karena nilai pajak semakin tinggi, maka otomatis harga jual semakin tinggi, maka jumlah yang kita tawarkan juga semakin tinggi. Ini adalah dari perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Oke, penawaran pasar. Di sini adalah penawaran pasar. Penawaran pasar itu menunjukkan jumlah seluruh penawaran dari semua penjual untuk suatu jenis barang tertentu. Dan secara grafik atau kurva penawaran seorang dijumlahkan secara horizontal untuk memperoleh kurva penawaran pasar. Secara horizontal seperti bentuk kurva penawaran tersebut. Di sini sama hal dengan permintaan tadi ya, faktor penentu penawaran adalah harga pasar, harga input. Harga input ini adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi juga akan mempengaruhi penawaran. Semakin canggih teknologi, maka semakin banyak juga ya barang yang kita produksi dan semakin banyak juga barang yang kita tawarkan. Yang kedua adalah harapan. Harapan biasa dengan produsen itu dengan meraup keuntungan. Dan tiga adalah jumlah produsen. Kenapa jumlah produsen masuk ke dalam penawaran? Dikarenakan jumlah produsen ini akan mempengaruhi penawaran kita. Semakin banyak penduduk yang tinggal tempat lokasi kita menawarkan barang, maka semakin tinggi juga kesempatan kita untuk menawarkan barang. Misalnya kita menjual barang di kota Jambi misalnya. Dengan banyaknya penduduk Jambi, maka kita dengan harapan barang yang kita tawarkan juga semakin banyak. Kita lihat dari yang pertama adalah tadi permintaan dan penawaran. Itu kurvanya satu. Sekarang kita lihat kurva keseimbangan permintaan dan penawaran. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Itu apabila titik keseimbangan ini antara permintaan dan penawarannya sama. Kita telah membuat kurva permintaan dan kita telah membuat kurva penawaran. Kalau kita gabung, ada titik antara
harga yang ditawarkan dengan barang yang diminta itu sama dengan penawaran. Contohnya seperti ini. Nih, ada titik temunya. Misalkan kita ini adalah kurva penawaran, yang ini adalah kurva penawaran, yang ini adalah kurva permintaan. Setelah kita buat antara kurva permintaan dan penawaran, maka terdapat di situ antara kesamaan. Ada dengan harga 2 US dollar, mereka meminta barang tersebut adalah sebanyak 7 unit atau 7 buah. Maka di sini yang masuk dengan titik keseimbangan atau disebut dengan titik equilibrium. Nah, di sini kita lihat nih, udah kita buat kurva permintaan yang ini ya. Ya, udah kita buat juga kurva penawaran. Maka setelah kita lihat, maka ada titiknya, titik kesamaan antara permintaan dan penawaran. Itu antara harga 2 dan permintaan 7. Dengan harga 2 dengan penawaran 7. Maka ada kesamaan, itu yang dimaksud dengan titik keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang disebut dengan titik equilibrium. Oke, bagaimana peningkatan permintaan akan mempengaruhi keseimbangan? Di sini kita lihat, satu adalah ketika cuaca panas meningkatkan permintaan es krim. Ini selain harga ya. Dan yang pertama adalah titik keseimbangannya 2 US dollar dengan permintaan dan penawaran 7. Karena dengan cuaca panas akan meningkatkan permintaan es krim, maka titik keseimbangan akan menjadi lebih tinggi. Nah, kita lihat dengan harga 2,50 dengan permintaan menjadi 10. Ini kita lihat ya, bagaimana peningkatan permintaan akan mempengaruhi keseimbangan. Yang pertama adalah cuaca panas akan meningkatkan permintaan es krim. Yang pertama dengan harga 2 US dollar dan juga jumlah permintaan dan penawaran 7. Titik keseimbangannya 7. Dan karena cuaca panas, titik keseimbangan juga akan berubah. Yang pertama adalah yang harga 2,50 dan permintaan juga 10. Ini tergantung dengan cuaca yang ditawarkan, itu faktor lain yang mempengaruhi selain harga. Yang kedua, bagaimana penurunan penawaran dipengaruhi keseimbangan? Kita lihat di sini oleh gempa bumi, misalnya contohnya. Nah, di sini adalah yang tadi ke kanan, yang ini adalah ke kiri mengalami penurunan disebabkan oleh gempa bumi. Ini faktor lain selain harga. Oke, ada hukum dasar dari permintaan dan penawaran. Hukum dasar dari permintaan ini adalah apabila terjadi permintaan yang melonjak namun penawaran tetap, maka akan mengarah pada keseimbangan harga dan kuantitas yang meningkat. Yang kedua adalah jika permintaan menurun namun penawaran tetap, maka akan mengarah pada harga keseimbangan dan kuantitas yang lebih rendah. Bagaimana maksud dari hukum dasar permintaan dan penawaran ini? Yang pertama adalah apabila terjadi permintaan yang melonjak namun penawaran tetap, maka akan mengarah pada keseimbangan harga dan kuantitas akan meningkat. Maksud di sini adalah salah satu contohnya. Saya beri contoh. Yang pertama adalah contohnya kita membuka warung kopi di tempat yang tidak ada persaingan, tidak ada saingan. Kita adalah satu-satu orangnya menjual kopi di lokasi tersebut. Jadi otomatis permintaan terhadap kopi kita akan mengalami peningkatan walaupun harganya mengalami peningkatan. Walaupun kita menetapkan nih dengan kopi harganya 5.000, kita tetapkan 10.000, orang tetap mau membelinya. Dikarenakan kita adalah satu-satunya orang penjual kopi di daerah tersebut, tidak ada yang lain. Ini yang dimaksud dengan apabila terjadi permintaan yang melonjak namun penawaran tetap, maka akan mengarah pada keseimbangan harga yang kuantitas yang meningkat. Itu maksudnya. Jadi maksud yang tadi adalah pada contoh tadi, misalkan kita di tempat penduduk yang ramai, tetapi kita yang menjual kopi satu-satunya di sana. Otomatis permintaan terhadap kopi kita akan mengalami pelonjakan atau mengalami peningkatan. Walaupun kita tidak perlu menawarkan banyak-banyaknya melakukan promosi, tetapi dengan harga yang mengalami peningkatan, orang tetap mau membelinya dengan permintaan yang banyak. Sedangkan yang kedua adalah jika permintaan menurun namun penawaran tetap, maka akan mengarah pada harga keseimbangan dan kuantitas yang lebih rendah.
masuk di sini adalah apabila kita, contohnya seperti tadi, kita membuat warung kopi di tempat penduduk yang ramai dengan persaingan juga yang ramai, maka permintaan terhadap kopi kita mengalami penurunan, otomatis karena ada banyaknya persaingan, kita akan menurunkan harga kopi kita. Itu yang dimaksud dengan mengarah pada keseimbangan dua kuantitas yang lebih rendah. Itu yang dimaksud dengan dua dasar hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama contohnya tadi kita membuka kopi di tempat yang rame, tetapi kita satu penjualnya, maka permintaannya tinggi, harga juga bisa kita naikkan karena tidak ada saingan. Yang kedua adalah jika permintaan menurun, namun penawaran tetap, kita membuka kedai kopi tempat pemukiman rame dan persaingan yang banyak, dan otomatis permintaan mengalami penurunan karena persaingan banyak, dan otomatis juga kita tidak langsung akan menurunkan harga supaya orang mau membeli di tempat kita. Itu adalah hukum dasar permintaan dan penawaran. Baik, kita ada latihan. Latihan ini adalah silahkan dibuat kurva permintaan dan penawaran, serta buat titik keseimbangan di mana. Kita lihat nanti setelah kita buat kurva permintaan dan penawaran, kita lihat di mana titik yang sama antara permintaan dan penawaran, titik keseimbangannya. Kita buat dulu kurva permintaan, kita buat kurva penawaran, kita satukan titik mana yang sama antara permintaan dan penawaran, atau titik keseimbangannya, atau titik equilibriumnya. Silakan dikerjakan. Dan ada yang perlu kita diskusikan yang belum dipahami, silakan bertanya di grup, atau kita diskusikan di grup dan kita bahas bersama-sama. Silakan dikerjakan latihan ini, kita kumpul pada halaman GCR. Dan selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.